Ngadapnya ke sini. Nah, ini bosnya di sini. Karena tak cukuplah ruangannya kecil. Berapa? Tuh, berapa? Cik Pak, cik bahasa Indonesia Paknya. Dia bahasa Melayu. Ya Pak Iku. Udah pegawai lah je si Don. Loan yang jelasin terkait dengan Turki. Ya. Oke, sudah berkumpul semua. Sudah Baik. kah semua? Boleh merapat kemari? Yang di sana panitia kah? Boleh merapat kemari biar mudah terdengar semua suaranya. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. kita berada di ARC, Archery Research Center, ya, spesiali untuk pokok nilam. Ya, jadi hari ini kita sebenarnya tidak kita presentkan di dalam bilik, tapi tak muat lah kalau seramai gini. Jadi kita langsung di lapangan dan kita pergi tinjau lah proses nilam tersebut. Nah, itu nilamnya. Nah, contohnya nilam, ya. Jadi proses ini kita menghasilkan minyak nilam. Minyak nilam nanti diproses menjadi parfum, sabun. Ya, jadi parfum yang dibeli dari Paris, nilamnya dari Aceh. Ya, jadi kita ekspor ke sana digunakan untuk parfum. Lebih jauh Ibu Nanda akan menjelaskan. Ya, kalau tidak cukup jelas, boleh bawa dia ke USM. Supaya lebih jelas. Silakan Anda. Siap, baik. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Adik-adik sekalian, bisa ini ya bahasa Indonesia ya? Bisa. Oke, baik. Sekalian, yang dilihat di depan ini adalah tanaman nilam. Nah, biasa dikenal kalau pernah dengar dengan patchouli essential oil. Nah, inilah patchouli plantnya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya skala internasional biasa dikenalnya patchouli oil. Ya, jenisnya. Jadi memang tanaman atsiri atau essential oil bersifat volatil, mudah. Makanya kategorinya itu ke dalam tanaman atsiri atau essential oil. Ini tanaman nilamnya, dia tumbuh tidak tinggi, hanya sebatas segini, ini berapa meter? 1 meter atau 1,2 meter dia tumbuhnya. Nah, dia biasa yang dipanen itu yang diambil bagian batangnya saja. Nah, akarnya tidak diambil, kenapa? Nanti mempengaruhi terhadap spek. Nah, jadi nanti bisa terjadi kontaminasi dari akar yang bekas-bekas tanah. Kalau misalnya kita instilasinya masukin akarnya. Nah, oke, baik. Nah, ini tanaman nilam tadi, masa tanamnya itu biasa kurang lebih 6-8 bulan. Yang pertama dia kan ini jurusannya ekonomi semua. Oh, campur-campur. Oke. Ada yang biologi kan? Nah, ada yang biologi. Nah, jadi perbanyakan tanaman kan ada vegetatif, ada generatif. Nah, ini perbanyakan vegetatifnya biasa yang banyak. Yang diambil adalah spek pucuk. Pucuk tanaman diambil kurang lebih 3-4 ruas. Ruas tahu? Ini jarak antara buku daun ke daun selanjutnya, ini 1 ruas. Nah, diambillah 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian, nah, bagian yang keluar daunnya, ketek daun. Ketek apa ya? Lebih ke ketiak daun. Nah, ketiak daun. Nah, dia bagian ini bakalan tumbuh calon daun baru. Sudah? Ini untuk daun yang tumbuh akan ke atas. Nah, kalau yang di bawah daun, pangkalnya ini akan keluar calon akar. Nah, jadi yang di bawahnya keluar akar, yang di atasnya akan menjadi daun yang baru. Nah, baik. Nah,
ketika kita melakukan penyetekan kurang lebih seperti ini. Nah, dibuang bagian daunnya. Ini kedua. Sudah. Tinggal mau ditanam langsung ke lahan bisa, tapi dengan syarat dia harus disungkup, ditutup. Karena dia seperti bayi, sensitif. Nah, atau bisa juga dia ditanam, diperbanyak di polybag dulu. Polybag sama juga apa? Nah, di polybag biasa seperti tanam bunga pada umumnya, ditanam dan ini ditunggu, ininya rontok nanti setelah kurang lebih 2-3 minggu dia akan tumbuh calon daun baru. Nah, dan harus disiram. Oke, ini sudah tumbuh, baru dipindah tanamkan ke area lahan yang luas, mau berapa hektar sesuai dengan kapasitas yang akan mau ditanamkan tanaman nilamnya. Nah, ini tadi kan sudah disetek, kemudian sudah tumbuh dia kurang lebih 6-8 bulan. Dia dipelihara, dilihat intens dengan menggunakan praktik GAP, ada tahu? Good Agriculture Practice. Nah, jadi harus dirawat dengan sepenuh hati supaya hasilnya memuaskan. Nah, kemudian setelah 8 bulan diambillah bagian, ini kan udah tumbuh nih, primer, batang primer. Kemudian dia keluar cabang sekundernya, kemudian dia keluar tersiernya sampai anak cucunya semua. Nah, yang ditinggalkan itu ketika panen 8 bulan, dia dipangkas bagian yang tersiernya dipangkas, yang sekundernya dipangkas, nah disisakan yang bagian primernya. Kenapa? Karena nanti setelah 4 bulan kemudian dia akan bercabang kembali. Jadi bisa digunakan untuk panen yang kedua. Jadi lebih efisien terhadap pemanfaatan kosmo di persiapan lahan. Jadi land clearingnya udah dipakai di modal di awal. Jadi ketika pemanenan yang kedua tidak menggunakan modal untuk persiapan lahan lagi. Nah, kan? Jadi kita lebih hemat ya. Hemat energi, hemat kos, lebih efisien di waktunya juga. Oke, sudah 8 bulan, sudah dipanen. Selanjutnya, dia adalah tahap pengeringan. Ya, siap dipangkas yang tadi. Nah, dikeringkan itu ada yang petani di lahan itu menanam secara langsung. Misalnya ini, satu apa ya? Kalau tanaman padi dia kayak 1/2 kayak gitu dia. Nah, digantung, ada yang model gantung, ada yang dipotong-potong. Nah, supaya apa? Supaya nanti lebih mudah akses ketika proses penyulingan itu lebih permeabel. Jadi akses rongga-rongga panas yang masuk ke dalam ini lebih mudah dia memecahkan rumah-rumah minyak yang ada di tanaman. Oke, selanjutnya sudah di sini kan pertama lahan, selanjutnya ke pengeringan, dan selanjutnya adalah ke unit destilasi. Mari kita ke next course. Langsung ke sana. Nah, tolong pandu Cantika.
uap yang dihantarkan dari ini. Nah, setelahnya apa? Ada yang tahu? Kita mengukus. Ketika kita mengukus, yang di bawah api selanjutnya adalah air, kemudian di atas air adalah beras. Ada lapisan ini kan? Apa yang namanya? Kayak seperti keranjang basket. Nah, ada berongga. Ya kan? Ada rongga-rongganya seperti basket. Nah, kemudian selanjutnya baru ditutup. Nah, jadi ini sama prinsip kerjanya seperti kita menanak nasi, uap panas yang dihantarkan kontak langsung ke beras atau nasi tadi, kemudian ada hasil uap ditutup gandang nasi tadi. Ini seperti itu juga. Nah, bisa kita lihat di bawah itu kita sebut dengan satu unit ini boiler. Nah, hantaran panas yang dihantarkan dari tungku dipanaskan di boiler, di dalamnya ada air. Sudah ada air ketika mencapai kemudian dilepaskan uap panas tersebut. Nah, kontak langsung dengan tanaman nilam tadi yang udah dikering anginkan ya. Dia dikering anginkan kurang lebih 2-3 hari. Jadi yang ini tadi udah dipotong misalnya. Nah, ini ada sampelnya kan. Ini sudah dipotong dan dia sudah dikering anginkan kurang lebih 2-3 hari. Selanjutnya dimasukkan ke dalam unit kepelnya. Ini nanti dipres kepadatan. Kalau ini kapasitasnya 60 kg. Nah, ini nilam udah dikering anginkan, dimasukkan ke dalam kurang lebih 60 kg. Nah, kemudian yang uap tadi di sini kan panas, hantaran panas kontak dengan unit si ternak tadi. Nilam tadi, kemudian yang bantal guling ini namanya itu kondensor. Uap dingin yang dihantarkan. Jadi di sini sirkulasi air masuk, air keluar. Misalnya dia yang dinginnya masuk, yang keluar itu dalam kapasitas panas karena ada kontak sama uap panas tadi. Nah, setelah dia terbentuk air tadi, uap panas kemudian baru selanjutnya dia keluar yang fraksi minyaknya. Seperti itu restilasi. Nah, dipisahkan fraksi minyak dan air menggunakan separator. Jadi minyak di atas atau air di atas? Kenapa? Karena pengaruh dari karena massa jenisnya ya, bobotnya. Jadi berbeda fraksi air dan fraksi minyak sehingga mempengaruhi tingkat posisi dia ya. Oke, baik. Nah, untuk ini dihasilkan. Nah, setiap tanaman essential oil dia ada yang di atau disuling, kemudian dia ada yang disindir-sindir, ada yang pakai gas, ada yang pakai air aja. Tapi kalau dengan ini rendemen yang paling banyak ada kalau yang paling banyak dihasilkan dari teknik distillation. Ada juga yang seperti serai citronella. Nah, citronella ternaknya langsung basah ya. Nah, kalau bunga-bungaan yang essential oil rendemennya biar rendah. Kalau bunga ini rendemennya biasa di masyarakat 2,5% hingga 3%. Nah, ada juga penelitian lebih lanjut mahasiswa simulasi juga yang melakukan penelitian itu sampai 5%. Jadi misalnya ada 100 kilo ternak yang kita masukkan untuk unit destilasi. Nah, kita berarti kalau 2% untuk harga minyak sekarang kalau dirupiahkan itu sekitar 1,4 juta rupiah ya. Tapi kalau untuk petani aja 500.000 dijual per kilo itu sudah mensejahterakan petani. Kalau ikut tadi ya, jadi kembali lagi ya, budaya yang berkelanjutan dan teknik perlakuan dari hulu ke hilir produksi fosil itu memang secara praktis yang baik dan benar-benar supaya apa tadi hasilnya optimal. Kalau di sini kalau kan ada yang dari tempat tadi kokingnya kokingnya hilang. Kalau di Saudagar ya di sana.
Kita ke laboratorium untuk akses ini. Next. Oke, kita pergi ke tempat yang masuk kan. Nah, ini rumusnya. Monggo. Oke, jom. Next ke unit destilasi molekuler. Oke, baik. Posnya di sana ya. Ini mau jadi saudagar. Nilam. Oke. Cara prinsip kerjanya sama, cuma sedikit model. Ada alat tester lah. Kita coba lah. Kita pernah coba itu tahannya lebih sehari di sini kan. Sehari ya? Sehari lebih lah. Saya pakai udah saya mandi, udah saya bersih masih pun juga lah. Bagus. Tahanannya tuh. Tapi kita esennya. Peluangnya ke 5 menit. Ya, tambahan sama wangi coklat minyak nilam ini untuk ganti alkohol. Tapi dia tak ada alkohol. Adanya itu minyak nilam sebagai alat. Ya, Kemarin pasang lampu depan lah. tangki-tangki depan. Ya di WC atau di mana nggak tahu juga.
Depan juga agak ada ini. Ada depan. Ini di depan rektorat ya. Saya orang tengok di dokumentasinya kayak mana lagi nih model dalam-dalam. Nanti oke bang. Lalu ada, cuma kalau produksinya kurang tahu. Ya ini memang selalu terbuka. Ini kalau memang benar, yang terjadi juga ada. Ekstra. Sampai kilo. Sampai ya. Nanti kalau di ekstraknya tuh dari daun. Dewi. Tanya orang tuh, 1 kilo daun berapa lahir minyak? Kilo cuma 3%. Oh, kena tanam banyak. Jadi cuma 3%. Kos tanam mahal. Per hektar ya? Dalam 500.000 rupiah itu sudah paling modal per kilo. Ini udah 1.200.000 harga minyak. Lagi naik. Kirim kau sudah habis. Dari Papua kan? Dari Papua kan? Dari mana kan? Ini how much sih? Ini berapa? Tapi dari bahasa. Ini berapa? Padu. Nyo padu. Ini padu. Ini dah lah. Ada. Can langsung kelar ya, Can. Lokasinya sama lokasi udah garing. Boleh ikut Cantika ya, Cantika ke mini laboratorium. Mana cantikanya? Yang dia bagi tahu. Nggak usah nangis kan, Dila? Hah? Tidak, Pak. Kami baru siap tekilir, Pak. Oh, Makanya agak lelek jalannya. tikir kaki boleh, jangan tekilir hati. Iya, siap.
Saya kurang sebab dia 100 kilo baru keluar 3 kilo. Kalian ada yang kalau ke ruang produksi ya karena biasa kan ninggalin nasi bawa sapu. Dapat Ada bapak macam. saya kan mandungnya lagi. Oh ya. Jangan lagi saya inform kepada supaya bisa rokok tapi jangan masuk. Nah, ngintip aja boleh. Kita buat kasih tengok display ya. nanti display. Saya buat live kat dalam tu, dalam live lah. Main kali lagi. Ada hubungan.